Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Jessica Josephson dengan NIM 08011282823044. Langsung saja, terlebih dahulu akan saya jelaskan. Baik, pertanyaannya ialah bagaimana hubungan antara limit yang telah dipelajari dalam analisis real 1 dengan definisi formal integral Riemann yang kita pelajari di analisis real 2. Nah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui beberapa konsep untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama ialah definisi formal limit. Definisi formal limit memiliki bentuk umum seperti berikut. Limit x mendekati c, fx sama dengan L. Untuk fungsi f yang memetakan suatu himpunan tertutup AB ke himpunan bilangan real, sebuah bilangan real L dikatakan limit dari f saat x mendekati c jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga mutlak X dikurang C atau jarak X ke C itu kurang dari delta sehingga mutlak Fx dikurang L itu kurang dari epsilon. Kemudian kita memiliki konsep atau definisi integral Riemann yang telah kami pelajari di kalkulus Parcel di semester-semester lalu. Kita memiliki definisi seperti berikut. Fungsi f yang memetakan himpunan tertutup AB ke himpunan bilangan real dikatakan terintegralkan Riemann di himpunan tertutup AB jika limit norm P mendekati 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FTI dikali XI min XI min 1 ada. Atau dalam analisis real 2 kita tahu bahwa bentuk sigma ini merupakan jumlahan Riemann atau kita bisa anggap sebagai S dari F P dot. Sehingga definisi integral Riemann yang kita tahu dari kalkulus Parcel itu bisa kita anggap sebagai terintegralkan Riemann jika limit norm P mendekati 0 untuk S F P dot itu ada. Nah, kemudian kedua konsep ini akan bersesuaian dengan konsep atau definisi integral Riemann yang kita pelajari di dalam analisis real 2, tepatnya jika bereferensi dari buku Bartold. Fungsi f yang memetakan himpunan tertutup AB ke himpunan bilangan real dikatakan terintegralkan Riemann di himpunan tertutup AB jika terdapat bilangan real L sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta epsilon lebih dari 0 jika P dot adalah sembarang partisi bertanda di himpunan tertutup AB dengan norm P dot kurang dari delta epsilon, maka mutlak SF P dot dikurang L akan kurang dari epsilon. Nah, konsep ini beranalogi atau bersesuaian dengan konsep limit yang kita ketahui sebelumnya, yaitu yang definisi epsilon delta. Di sini yang kita fokuskan adalah limit untuk fungsi ketika x-nya mendekati c dan nilai limitnya ialah L. Namun untuk integral Riemann fokusnya ialah penjumlahan Riemann itu sendiri. Nah, di sini eh, himpunannya sama jika kita petakan himpunan tertutup AB ke himpunan bilangan real, terdapat bilangan real L sama seperti konsep ini, terdapat bilangan real L
Sehingga untuk setiap epsilon lebih dari nol terdapat delta epsilon lebih dari nol juga bersesuaian dengan definisi limit yang ini. Untuk setiap epsilon lebih dari nol terdapat juga delta lebih dari nol sedemikian. Sehingga kalau di konsep limit ini, jarak X ke C atau mutlak X min C itu kurang dari delta. Namun di definisi integral Riemann kita memiliki P dot. P dot ini ialah norm, maaf, partisi atau subinterval, sehingga yang ini seharusnya bersesuaian dengan bentuk ini. Nah, kenapa di sini ada tanda mutlak dan di sini tidak ada? Sebenarnya ada, karena bentuk ini adalah bentuk akhir dari eh, bentuk sebelumnya. Nah, bentuk yang dimaksud ialah mutlak norm P dot dikurang nol karena kita lihat di sini, ini limitnya ketika norm P mendekati nol, maka seharusnya yang di sini ialah mutlak norm P dikurang nol kurang dari delta epsilon. Mutlak norm P dikurang nol yaitu mutlak dari norm P. Namun kita ketahui bahwa norm P ialah maksimum atau panjang maksimum dari subinterval yang ada yang bernilai positif, maka tanda mutlak dapat kita hilangkan sehingga bentuknya seperti ini. Maka kita punya eh, mutlak dari SF P dot kurang L akan kurang dari epsilon. Juga sama atau beranalogis seperti bentuk yang ini. Ini sebenarnya ada tanda mutlak. Karena yang di definisi limit itu di sini adalah fungsi, namun di definisi integral yang kita gunakan ialah jumlahan Riemann atau dapat kita simpulkan sebagai S F P dot. Sehingga terdapat hubungan antara konsep limit yang dipelajari dalam analisis real 1 dengan konsep integral Riemann yang kita pelajari dalam analisis real 2. Sekian penjelasan atau uraian jawaban dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Nama saya Jonathan dengan NIM 08011282380036. Di sini saya akan membahas pertanyaan bagaimana hubungan antara limit yang telah dipelajari dalam analisis seri 2 dengan definisi formal integral Riemann. Untuk menjawab pertanyaan berikut, yang pertama itu saya akan membahas tentang limit, ya terutama yang telah dipelajari dalam analisis seri 1. Kemudian saya akan membahas tentang integral Riemann. Untuk membahas integral Riemann, saya akan memulai dengan jumlah Riemann, kemudian masuk ke definisi formal integral Riemann. Pertama-tama ada pertanyaan, bagaimana kita bisa menghitung luas area di bawah kurva? Kebanyakan orang akan menjawab ini dengan menggunakan integral, dengan materi yang ada di kalkulus juga akan dijawab menggunakan integral. Namun pada video kali ini itu akan dicari, akan dihitung luas area di bawah kurva itu dengan menggunakan limit. Untuk penjelasannya, pertama ini ada pembahasan tentang limit. Limit ketika X mendekati C dari sebuah F, fungsi F, yang membentangkan A ke R, itu bernilai R. Bisa dilihat di sini, jika ada epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0, itu kita bisa memilih nilai X dan C itu yang sangat dekat, namun berada di interval terbuka 0 dan delta, artinya antara X dan C itu jaraknya sangat dekat, namun tetap di bawah delta. Itu bisa menghasilkan nilai L, Fx itu sangat dekat dengan L.
Jadi jarak fx itu sangat dekat dengan L, itu nilainya di bawah epsilon, di mana epsilon tadi besar dari nol. Artinya ketika kita memilih nilai x yang sangat dekat dengan C, nilai fx itu akan jarak fx dan L itu akan sangat dekat. Itu pembahasan tentang limit. Kemudian ini juga ada sequence dari fxn to converging ke L. Kemudian ini tentang jumlah Riemann. Jika kita mempunyai fungsi dan kita ingin menghitung luas area di bawah kurva ini, itu kita bisa menghampiri nilainya dengan menggunakan jumlah Riemann. Itu kita membuat partisi dari interval tertutup AB dengan A itu x0 dan B itu xn. Ini partisinya 6 sebagai contoh. Kemudian dari masing-masing ini, itu di, diberi titik partisi, itu yang akan dijadikan sebagai panjang dari sebuah persegi panjang. Kemudian jarak antar partisi itu dijadikan lebar. Jadi untuk menghitung luas daerah ini, itu kita mendekatinya dengan menggunakan luas persegi panjang. Dan bisa dilihat pada bagian ini, itu ada area yang melebihi kurva, kemudian ada ini, itu area kurva yang tidak terhitung. Artinya, dengan menggunakan jumlah limit ini, dengan partisi yang seperti ini, itu masih ada galat. Contohnya ini yang tidak terhitung, dan ini yang melebihi, ini yang melebihi, dan sebagainya. Kemudian ini ada tiga rumus. Yang pertama ini jumlah bawah Riemann, jumlah atas Riemann, dan jumlah tengah Riemann. Yang akan dipakai itu jumlah tengah Riemann, yaitu fxi. Jadi xi ini titik di antara x0 dan xi, x1, xi dan xi min 1. Jadi x0 dan x1 itu diberi titik atau pelabelan, memberi label. Ada titik lagi di antara x1 dan x2. Ini untuk jumlah bawah Riemann M1 ini jadi fx itu menggunakan yang kiri x0. Kalau yang ini fxi itu menggunakan yang ini yang tengah atau titik yang sudah kita labeli tadi. Kalau yang jumlah bawah kita menggunakan x0. Jadi yang ini dikali dengan ini. Kalau jumlah atas kita menggunakan yang kanan. Jadi ini dijadikan x1 dijadikan fx lebar, kemudian selanjutnya x2 kali dengan lebarnya. Itu untuk jumlah Riemann atas bawah tengah. Kemudian ini jika kita zoom, ada terlihat partisinya A sama dengan x0, kemudian ini untuk label dari partisi. Kemudian kita memiliki norma untuk masing-masing x0 dan x1, dan x1 dan x2 itu ada jarak. Nah, jarak maksimal itu disebut dengan norma. Atau jika kita ditulis, itu adalah max x1 min x0, 2 min x1, dan xn min x1. Jadi jarak maksimal antara x xi dikurang xi min 1. Itu adalah norma. Masuk ke fungsi terintegralkan Riemann. Fungsi f terintegral Riemann pada interval tertutup a, b jika dan hanya jika limit tadi ada normal mendekati 0 dari jumlah Riemann, kita masukkan jumlah Riemann yang tengah, itu ada, itu sama dengan a. A di sini sebagai simbol sebuah nilai. Jadi fungsi f terintegral Riemann pada interval tertutup a, b jika dan hanya jika limit ketika normanya mendekati 0 dari jumlah Riemann itu ada. Kemudian ini rumusnya sama dengan yang tadi. Ada dua. Kenapa kita menggunakan limit? Jika dilihat di dua rumus ini, itu ada dua, normanya mendekati 0 dan n mendekati tak hingga. Nah, kita bahas menggunakan interval ini. Bisa kita lihat ketika norma mendekati 0, artinya masing-masing jarak ini itu semakin dekat dengan 0. Artinya apa? Masing-masing persegi panjang ini
akan semakin menghampiri atau error dari masing-masing ini akan semakin kecil. Jadi nilai jika kita menggunakan norma mendekati nol, itu akan semakin mendekati nilai yang asli atau bisa sama dengan yang asli. Kemudian n mendekati tak hingga. N itu tadi jumlah partisi. Ketika jumlah partisinya itu banyak sekali, jadi masing-masing ini sama dengan yang p mendekati nol atau norma mendekati nol. Jadi masing-masing ini itu jaraknya kecil sekali karena n-nya itu mendekati tak hingga sangat banyak. Masing-masing jarak itu kecil sekali sehingga error yang terlihat ini itu juga semakin kecil. Jadi bisa dilihat semakin kecil normanya atau ketika norma mendekati nol, maka nilai galat ini juga semakin kecil. Atau ketika kita menggunakan partisi yang sangat banyak mendekati tak hingga, itu juga akan semakin kecil, menghasilkan integral yang lebih akurat. Itulah integral Riemann. Kemudian, kenapa kita menggunakan limit? Karena sesuai pengertian tadi, jika kita menggunakan X yang mendekati C, itu kita bisa mendapatkan fx yang mendekati L. Atau seperti ini, jika limit f untuk X mendekati C, itu akan menghasilkan L. Bisa dilihat di grafik ini. Kemudian untuk limitnya sudah ada. Selain syarat bahwa fungsinya itu harus terbatas, kontinu, dan monoton, limitnya juga harus ada. Itu untuk integral Riemann. Dan secara formal, integral dari batas atas B, di batas bawah A, hingga batas atas B, fx dx sama dengan I. Jika untuk setiap epsilon lebih besar nol, terdapat delta lebih besar nol. Demikian sehingga untuk setiap partisi dengan norma itu mendekati kurang dari delta dan pilihan CI. CI ini adalah label tadi. Jika di sini disimbolkan dengan variabel T, di sini digunakan CI atau bisa juga pakai XI. Berlaku seperti ini. Tadi ini kita simbolkan dengan L untuk limit. Sehingga ketika kita gunakan partisi yang mendekati nol, itu rumus dari jumlah Riemann dikurang dengan integral ini, itu akan sangat kecil sekali. Mendekati, kurang dari epsilon. Sangat kecil sekali namun tetap dalam range epsilon. Dan juga ketika kita lihat hubungan antara integral Riemann dan limit, itu kan ketika kita limit itu punya limit kiri atau limit kanan. Limit kiri dan limit kanan. Dan di integral Riemann itu juga ada integral Riemann atas dan integral Riemann bawah. Kita bahas yang bawah dulu. Integral Riemann bawah fungsi f ditulis integral batas bawah min a, batas atas b, f dx didefinisikan sebagai supremum dari p, elemen dari pi. Ini L, L itu tadi, yang ini jumlah bawah Riemann. Sama dengan supremum dari jumlah bawah Riemann. Karena M yang kecil itu berarti jumlah bawah. Kalau M-nya besar itu jumlah atas atau yang ini. Kalau M kecil berarti yang kiri. Jadi kalau integral bawah itu ada supremum, integral atas kita menggunakan infimum. Supremum itu batas bawah terbesar, infimum batas atas terkecil. Fungsi f dikatakan terintegral Riemann pada interval tertutup a, b jika integral batas bawah min a hingga b fx dx sama dengan integral batas bawah a batas atas min b fx dx. Sama seperti limit, suatu fungsi dikatakan punya limit
ketika limit kiri dan limit kanan sama. Atau ketika kita bahas dari pendekatan, limit kiri itu sesuai namanya dari kiri, limit kanan mendekati fungsi dari kanan. Kalau yang ini namanya bawah karena dia menggunakan batas bawah yang batas bawah terbesar dan batas atas terkecil. Hanya batas bawah dan atas. Ini notasi F dalam interval tertutup A, B. Nilai integralnya itu sama. Jadi integral sama dengan limit, limit kiri, limit kanan. Integral, integral limit bawah, integral limit atas. Jadi kita perjelas atau pertegas, itu hubungannya terletak pada dua ini. Tadi kita membahas pertanyaan, apakah bisa menghitung luas daerah kurva menggunakan limit? Jawabannya bisa. Selain menggunakan integral, kita juga bisa menggunakan limit. Ketika normanya mendekati 0, jadi jarak antara x0 dan x1 itu sangat dekat, atau menggunakan partisi yang sangat banyak dengan n yang mendekati tak hingga, itu kita bisa menghasilkan integral yang akurat. Itu adalah integral Riemann dan menggunakan prinsip dari limit. Sesuai yang ini tadi. Baiklah, sekian penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih.